Halo, kembali lagi kita ke Anucara Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang hantu budak. Dan sekarang seperti biasa formasinya, saya ada 3 teman saya. Ada Mas Acan. Halo, saya Azan. Mas John. Iya, saya Mas John. Dan juga teman saya satu lagi nih, Kineo. Halo. Ya, kali ini biasa dibacakan sumbernya sama Mas John. Oke, silakan Mas John. Pada episode kelima kali ini, Anucara Nusantara akan membahas sosok hantu budek. Sumber ini berasal dari kumparan.com. Hantu budek merupakan hantu yang mampu membuat manusia menjadi tuli seketika. Hantu ini dikabarkan sering muncul di lintasan kereta api ketika kereta sedang melintas. Konon, hantu ini mulai terkenal saat tragedi kecelakaan kereta Bintaro. Dalam kecelakaan ini, banyak orang yang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tahun 1987. Tentunya hal ini menjadi peristiwa kelam dalam dunia kereta api di Indonesia. Sejak itulah muncul isu adanya penampakan hantu budek di sekitar rel kereta api tersebut. Isu ini kemudian menyebar di kalangan masyarakat. Mereka percaya bahwa arwah korban dalam tragedi kereta Bintaro tersebut bergentayangan dan mengganggu manusia. Karena ulah arwah tersebutlah, maka timbul kecelakaan lainnya di sekitar lintasan kereta tersebut. Dinamakan hantu budek karena hantu ini akan menutup telinga korbannya saat hendak melintas rel kereta, sehingga orang tersebut tidak dapat mendengar dan terlihat kebingungan bahwa ada kereta yang akan melintas di dekatnya. Meskipun orang tersebut diperingati dari kejauhan oleh orang lain, ia tidak akan menghiraukannya, karena ia tidak dapat mendengar suara apapun ketika diganggu hantu budak tersebut. Berarti hantu budak ini kalau menurut sumbernya dulunya belum ada. Jadi si hantu budak ini keluar setelah tragedi kereta Bintaro tersebut. Berarti Mas. populer setelah kejadian kereta itu ya Mas ya? Iya, jadi muncul setelah tragedi Bintaro itu ya? Iya, dari berdarah Bintaro. Kalau Bintaro itu tragedinya gimana Mas Odi? Pernah? Kalau menurut cerita yang sudah ada itu sebenarnya itu human error ya, karena kan dari petugas kereta api orang kita itu ada miskomunikasi, jadinya kedua belah pihak kereta ini saling bertemu di satu jalur dan terjadi kecelakaan. Berarti itu antara dua kereta adu banteng gitu? Iya betul, karena human error waktu itu, karena miskomunikasi antar petugas kereta api yang mengatur jalur pada saat itu. Dan setelah itu baru ada dari tadi sumbernya korban-korbannya itu ya jadi hantu budak ya katanya ya, dari sumber kumparan tadi ya Mas John ya? Iya. Ada lagi Mas John sumbernya? Ya, ini selanjutnya ada sumber dari solopost.com. Di sini menceritakan bahwa ada seorang indigo, Furi Harun, punya penjelasan tentang fenomena ini. Katanya, setan budak ini bukanlah berjenis jin, tetapi jenisnya adalah hantu. Tepatnya hantu gentayangan. Dari hasil observasi setan budak, ini jenisnya bukan jin. Hantu-hantu ini yang dulunya pernah jadi korban kecelakaan di rel kereta api. Terus mereka enggak terima dengan kematian. Alhasil bisa dibilang jadi gentayangan. Ungkap Furi dilansir okezone.com. Berawal dari sebab tidak merasa terima harus tewas menjadi korban kecelakaan kereta api, lalu setan-setan budak ini pun mengganggu manusia alias orang-orang yang melintasi rel kereta api. Furi mengungkapkan, dalam memilih korbannya, setan budak tidak pilih kasih. Wanita, laki-laki, orang dewasa, orang tua, semua korban dipilih bebas. Dengan catatan, orang yang sedang melintasi rel kereta api tersebut dalam keadaan setengah sadar, melamun, dan pikirannya sedang tidak fokus. Baik itu ketika melintas di siang hari bolong ataupun malam hari yang gelap.
cara mengganggunya yang menutup telinga. Susah paket jancuk. Jadi cara mengganggunya itu menutup telinga orang-orang yang ia pilih menjadi korbannya. Akhirnya si korban tersebut tidak mendengar peringatan dari rambu dan juga petugas pada saat ada kereta api melintas. Nah, itulah namanya setan budak imbuhnya. Soal wujud fisik setan budak, melalui Furi, terungkaplah jika setan budak ini ternyata penampilannya kebanyakan berbentuk sebagai laki-laki. Lebih detail lagi, yakni laki-laki bertubuh pendek, sekitar hanya 140 cm, dengan bentuk tubuh agak gemuk dan berkepala botak. Bentuknya? Iya, untuk ciri fisiknya seperti itu. Agar tidak diganggu oleh para setan budak, hanya ada satu cara menurut si Furi ini. Gimana? Selain memfokuskan pikiran, juga harus melindungi diri dengan banyak berdoa. Jadi jangan melamun lama saat melintasi kereta api itu. Iya, benar. Ada sumber lainnya, Mas John? Untuk dari sumber-sumbernya segitu aja ini. Mungkin dari Mas Odi, Mas Acan, atau Mas Neo? Kineo ada tambahan apa gitu. Kalau setan budak ini kan kita mungkin banyak cerita ya, juga di YouTube pun juga mungkin banyak yang menceritakan tentang setan budak ini, dan saya baru tahu karena ternyata setan budak ini munculnya itu Setelah kejadian itu ya. setelah Bintaro ngehitsnya itu. mungkin ya, setelah Ngehits, ya. kejadian Bintaro itu, dan itu bukan bukan jin, dan ternyata bukan jin, Arwah penasaran. bukan jin, dan itu arwah penasaran. Ternyata saya baru tahu itu karena saya pikir pertama kalinya itu setan budak itu ada kaitannya sama ritual-ritual pesugihan tadinya, yang saya pikir. Oh, minta tumbal gitu ya. Ya, karena mungkin di perlintasan kereta kan banyak yang meleng, dan jadi di dibeluk-kutuk nih di situ, dibeluk-kutuk di dalam kereta api. Saya pikir itu masang-masang trap di dalam kereta api untuk pesugihan itu. Ternyata salah, dari arwah-arwah yang meninggal di perlintasan kereta api. Meninggal yang tadinya juga kecelakaan kereta api gitu ya. Mas? Iya. Oh. Saya kira tadinya buat alat mencari ini Tumbal. Saya pikir ternyata salah. Mungkin untuk di daerah-daerah lain mungkin seperti itu, Mas. Jadi mungkin di daerah lain itu memang sengaja oleh si pemilik yang sedang mencari ilmu atau mencari kekayaan atau apalah namanya, Tumbal ya. itu mencari tumbalnya di situ, Mas. Dengan menggunakan mungkin, kalau memang karena di sini terkaya setan budak, jadi penamanya jadi setan budak, Mas. Atau mungkin gini, Mas John, saya punya persepsi lain nih. Atau mungkin gini, yang orang-orang yang mencari kekayaan tadi itu, dia masangnya malah di jalan raya, hanya di kawasan jalan raya, dan di yang rel kereta api perlintasan itu mereka-mereka yang tadi yang di setan budak itu. Mungkin nggak sih ya? Saya malah persepsinya, karena kan kalau kebanyakan cerita yang tentang orang yang mencari kekayaan di jalur itu, biasanya kan masalahnya pada di jalan raya. Kadang-kadang ada isu yang keset yang dijemur di jalan raya itu jangan diinjak karena itu ada jebakannya gitu kan. Kalau menurut saya sih seperti itu loh ya. Mungkin loh ya, yang saya tangkap, karena kalau misalkan nyari di rel kereta api kan udah tahu rel kereta api jarang orang melintas kan, harusnya loh ya. Ini sih persepsi saya aja. Mungkin dari sananya memang sudah ada entitas-entitas yang dikhususkan memang tinggalnya di daerah rel perkereta apian, Mas. Jadi mereka menyerang manusia-manusia sedang bimbang. Berarti gak menutup kemungkinan di rel kereta api itu ada yang masang juga untuk tumbal-tumbal kekayaan itu ya. Kemungkinan.